Harga kedelai di Surabaya melonjak dan tembus Rp10.300 per kilogram. Menabung bertahun-tahun, Pak Supri lanjut usia, penjual es naik haji. Dan jangan lewatkan grup band Guru Besar Sahabat 2 rekor muri. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Banyuwangi. Seorang pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Korban diduga bekerja sebagai scammer atau penipu online. Keluarga yang tidak memiliki biaya memohon pemerintah agar jenazah putranya dipulangkan ke tanah air. Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi, dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Keluarga masih berduka atas meninggalnya Rizal yang bekerja di Kamboja sejak Oktober 2024. Namun pada pertengahan Maret 2025, keluarga mendapatkan kabar Rizal meninggal dunia. Rizal diduga terlibat dalam aktivitas penipuan online atau scammer sebelum meninggal. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga hanya bisa pasrah. Sejak komunikasi terakhir pada 16 Maret 2025, nomor telepon Rizal tidak lagi dapat diakses. Keadaannya di sana gimana, Mas? Gitu. Kata kakak saya itu, ya nggak apa-apa, di sini doain aja. Masnya di sini sehat gitu. Terus dia itu sempat moto di sosial medianya, kalau kerjanya itu di depan komputer, tangannya itu diborgol sambil kerja itu, Mbak. Tapi dia tuh nggak ngasih tahu ibunya. Takut, Mbak, ibunya itu punya riwayat penyakit jantung kan. Kini keluarga besar Rizal hanya bisa menunggu dan berdoa. Mereka memohon kepada Pemkab Banyuwangi dan Presiden Prabowo Subianto membantu memulangkan jenazah Rizal ke Indonesia. Rendra Farandika, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, harga kedelai di kota Surabaya melonjak tembus Rp10.300 per kilogram sejak 3 pekan lebih. Melonjaknya harga kedelai berdampak pada ukuran produksi tempe. Ikuti laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardiantovani di salah satu produsen tempe di Sukomanunggal, Surabaya. Sudah 3 pekan lebih, ukuran tempe produksi di kawasan Sukomanunggal, Surabaya menyusut. Menyusutnya ukuran tempe bukan tanpa alasan. Harga kedelai yang tembus Rp10.300 per kilogram dari harga sebelumnya Rp9.000 per kilogram menjadi penyebabnya. Menaikkan harga tempe bukan solusi, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok lain yang juga tinggi. Kita usahakan ya kedelai jangan naik gitu loh, soalnya bahan pokoknya itu memang dari kedelai. Kalau kedelai naik terus kan ya kita kan ya agak susah. Itu pembelinya itu tambah kecil gitu, Mbak. Ya. Kita seakan-akan ya jangan naik terus lah. Memang dari kita kan tengkulaan kan nggak mungkin dinaikkan sama bosnya, cuma kan ya dikurangi. Ita, salah satu produsen tempe, mengaku membutuhkan 550 kg kedelai impor dalam sehari. Kedelai impor menjadi bahan utama tempe karena ukurannya lebih besar dan warnanya lebih putih, sehingga membuat kualitas tempe lebih enak. Melonjaknya harga kedelai membuat Ita harus memutar otak. Mengecilkan ukuran tempe menjadi solusi, sembari berharap ada solusi dari pemerintah untuk kembali menyetabilkan harga kedelai impor. Saya ngurangi ukuran aja. Nggak naikkan harga ya, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Pembelinya enggak mau. Katanya buat beli yang lain, tempe mahal gitu. Biasanya nguranginnya berapa senti, Bu?
Dari 5 takar tibuk kita kurangi jadi 4,5 gitu. Saudara, harga kedelai yang saat ini meroket membuat harga tempe juga berpengaruh dan makanan rakyat tak lagi murah seperti biasanya. Hal ini tentu membebani masyarakat yang sehari-harinya mencari protein melalui tempe dengan harga yang terjangkau. Harapannya pemerintah bisa segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga kedelai ini, sehingga para produsen tempe bisa kembali mendapatkan kedelai dengan harga yang normal dan masyarakat dapat menikmati harga tempe dengan harga yang juga kemudian terjangkau sebagai makanan rakyat. Kika Madona, Hilmi Andriantovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, kenaikan harga kedelai berdampak pada perajin tempe di Jember. Mereka beralih memproduksi tempe menjes atau tempe berbahan ampas tahu. Langkah ini dilakukan karena harga kedelai mahal sehingga biaya produksi tak terkejar. Sebagian perajin tempe menyiasati naiknya harga kedelai dengan beralih membuat tempe menjes. Seperti yang dilakukan Siti Rokayah, warga Desa Kaliwining, Kecamatan Ramipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menggunakan ampas tahu untuk mengganti kedelai yang harganya terus naik. Per 23 April, harga kedelai tembus Rp10.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp7.000. Naiknya harga kedelai membuat biaya produksi meningkat drastis. Banyak perajin tempe rumahan tak mampu mengejar. Mereka pun bersiasat memproduksi tempe menjes berbahan ampas tahu. Harga ampas tahu Rp3.500 per satu sak dengan berat 3 kg. Pembuatan tempe menjes tak jauh berbeda dengan tempe kedelai. Yang membedakan hanya pengepresan atau menghilangkan kadar air. Setelah ampas tahu kering, diteruskan penyaringan, perebusan, pendinginan, peragian, dan pengepakan ke dalam plastik selama 2 hari. 3 kg ampas tahu dapat menghasilkan 12 biji tempe menjes dengan harga Rp1.000 per biji. Setiap harinya, Siti Rokayah dapat memproduksi 84 biji tempe menjes dengan 7 sak atau 21 kg ampas tahu. Kalau tempe gembos kan ampasnya tahu cuma 3 kilo itu cuma 3.500. Kalau proses pembuatannya? Ya kayak tempe kedelai sama. Seperti apa, Bu? Tapi kalau tempe gembos itu diepres, diayak, sudah diayak, direbus, sudah direbus, dingin, diragiin, sudah jadi dikasih plastik, sudah jadi. Sampai berapa lama jadinya? Ya 2 hari lah. Tempe menjes tak hanya enak buat lauk pauk, tetapi juga camilan keripik. Tidak heran jika perajin keripik tempe juga beralih menggunakan tempe menjes sebagai bahan baku. Ya berhubung sekarang harga kedelai kan mahal, jadi untuk tempenya itu sekarang kayaknya ukurannya lebih kecil, jadi kosnya itu lebih mahal. Kalau pakai menjes ini kan harganya lebih murah. Dari segi rasa gimana? Kalau dari segi rasa ya ada jauh beda nih Pak, karena sama-sama tempe cuma bahan bakunya yang tidak sama. Perajin tempe kedelai berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pasangan suami istri lanjut usia asal Kota Batu bersyukur bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini setelah menyisihkan uang berjualan es selama puluhan tahun. Kedua jemaah calon haji ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 25 Mei nanti melalui asrama haji Sukolilo, Kota Surabaya. Berikut kisah inspiratifnya untuk Anda. Inilah Muhammad Said dan Kasiyatun, pasangan suami istri atau pasutri yang bersemangat mengikuti bimbingan manasik haji di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Meski telah berusia 85 tahun dan 82 tahun, kedua jemaah calon haji asal Kota Batu ini antusias mengikuti prosesi manasik haji yang menguras fisik. Kedua jemaah lansia ini menyambut gembira dan bersyukur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
Dengan menyisihkan uang hasil berjualan es selama puluhan tahun, akhirnya bisa mewujudkan cita-cita berhaji ke Tanah Suci. Untuk menjaga kesehatan, Muhammad Said bersama istri berolahraga berjalan kaki di sekitar rumahnya di Kota Batu setiap pagi. Kakek yang dikaruniai 7 cucu dan 5 cicit ini berupaya menjaga stamina dan kesehatannya agar mampu menjalankan ibadah haji dengan lancar. Niat, sehat, pokoknya niat lah. Di rumah aktivitas apa, Pak? Di rumah itu lah, Pak. Aktivitasnya apa? Kerja. Kerjanya apa, Mbak? Jualan es campur. Oh, jualan es campur. Di belakang Masjid An-Nur Batu. Sudah berapa tahun, Mbak, jualan es batu? Mulai 7 Agustus 54. Berarti dari hasil jualan itu bisa haji, Mbak, ya? Iya. Ya enggak ada lagi, cuma itu tok. Nabung berapa, Mbak, biasanya untuk biaya? Ya seadanya uang. Biasanya berapa per bulannya ya, nabung? Ada 30.000, ya 50.000, enggak tentu uang nabung. Pak Sutri, calon haji lansia ini tergabung di kloter 81 dan dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi Surabaya pada 24 Mei. Kloter 81 merupakan gabungan jemaah calon haji Kota Batu, Kabupaten, dan Kota Malang yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 25 Mei 2025 mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, ada 36.000 lebih jemaah calon haji dari embarkasi Surabaya siap diberangkatkan menjelang pelaksanaan ibadah haji 2025. Asrama Haji Sukolilo Surabaya kini siap menerima kedatangan mereka. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Saudara, beberapa hari jelang keberangkatan jemaah calon haji di embarkasi Surabaya, berbagai macam persiapan telah dilakukan dan masih berlangsung dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Untuk di Jawa Timur sendiri terdata saat ini ada sekitar 36.000 lebih JCH yang direncanakan akan mulai berangkat pada tanggal 1 Mei 2025 nanti. Untuk mengetahui bagaimana persiapan lebih lanjut daripada jemaah calon haji, ini saya akan mengajak Anda, saudara, untuk berbincang atau menanyakan langsung bagaimana kesiapan dari salah satu JCH yang saat ini tengah melakukan manasik haji di asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ya, Pak Ilyas, mungkin bisa diceritakan untuk persiapan jelang ibadah haji tahun ini, Bapak tergabung dalam kloter berapa dan rencananya akan berangkat melalui embarkasi Surabaya pada waktunya kapan, Pak? Atau hari apa, Bapak? Ya, saya tergabung dalam kloter 11 hari Minggu di embarkasi sini itu tanggal 4 hari Minggu. Jadi di sini sudah harus pagi jam 7 sudah harus di sini. Kalau telat nanti akan jadi masalah gitu loh. Bapak saya itu daftarnya tahun 2015, jadi ikut saya itu penggabungan. Karena penggabungan mahram saya anaknya bisa membawa bapak saya walaupun jadwalnya itu tahun 2032 gitu. Jadi lebih cepat 7 tahun. Terima kasih banyak Pak Ilyas atas informasinya. Sehat selalu dan semoga berkah. Saya doakan semuanya semoga bisa pergi haji mabrur semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak. Silakan dilanjut lagi Bapak latihannya. Ya, informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sendiri bahwa untuk embarkasi Surabaya pada tahun keberangkatan haji 2025 ini memberangkatkan atau akan memberangkatkan sebanyak 36.457 orang. Sementara untuk persiapan lainnya di asrama haji Surabaya atau Sukolilo Surabaya sendiri ini sudah mencapai 100%, begitu baik dari ketersediaan kamar sebanyak 2.856 tempat tidur yang diperkirakan dapat menampung lebih dari 1.900 jemaah calon haji per harinya untuk menginap atau transit di JCH atau di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Alfian Rahman, Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Atlet e-sport Indonesia ditarget raih prestasi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.
Saudara, sebuah grup band musik beranggotakan puluhan guru besar lintas perguruan tinggi di Surabaya sukses membuat album berisi 10 lagu. Grup band beraliran rock and blues atau R&B dan oldies ini juga sukses menyabet 2 rekor muri. Usia boleh saja senja, tapi semangat selalu membara. Ya, inilah yang menggambarkan kreativitas dan energiknya grup band The Professor asli Surabaya yang beranggotakan puluhan profesor atau guru besar akademik lintas perguruan tinggi di kota Surabaya. Grup band musik ini terbentuk pada 24 Oktober 2021 atau bertepatan dengan peringatan Hari Dokter Nasional. Grup band yang berusia lebih kurang 3,5 tahun ini memiliki 10 judul lagu bergenre atau beraliran rock and blues atau R&B, Nusantara, hingga oldies. Grup band ini bahkan menyabet 2 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada 1 November 2024 dengan kategori band musik dengan anggota guru besar terbanyak. Total ada 41 guru besar. Penghargaan MURI kedua diraih pada 30 November 2024, yakni band dengan anggota paduan suara terbanyak. Total ada 55 guru besar. Saat ini band The Professor sudah berusia 3,5 tahun. Kami sudah mendapat MURI. Jadi band The Professor melakukan sebagai band dengan guru besar terbanyak, yaitu pada waktu itu ada 41 guru besar. Kami mendapat MURI yang kedua, yaitu band dengan paduan suara profesor terbanyak, yaitu sebanyak 55 profesor. Hingga saat ini, grup band musik The Professor sudah beranggotakan 92 guru besar. Personel grup band ini berlatih musik secara rutin dan juga aktif mengisi acara atau pentas di sejumlah event. Bahkan, grup band ini siap membuat gebrakan akan menggelar orkestra dan dikemas dalam sebuah konser akbar. Kita akan memikirkan membuat orkestra. Artinya kita nanti akan paduan suara yang digabungkan dengan ciptaan lagu sendiri, tetapi juga akan bergabung dengan orkes mahasiswa UNER. Jadi mahasiswa UNER itu punya orkestra mahasiswa, dan kita harapkan nanti dengan orkes ini kita bisa menyajikan lagu-lagu dengan iringan orkestra. Jadi tidak hanya sekedar paduan suara, tapi juga dengan musik. Para guru besar yang tergabung dalam grup band ini berharap langkah kreatif di usia senja ini dapat menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terus semangat dalam berkarya dan menampilkan kreasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dari sorotan olahraga diinformasikan PB PAPSI menyiapkan timnas angkat besi yang akan diterjunkan di Asian Youth Games dan SEA Games 2025. Hal ini dilakukan dengan menerjunkan 11 atlet ke kejuaraan dunia remaja dan junior di Peru serta 10 atlet untuk kejuaraan senior Asia di Tiongkok. PB PAPSI kembali mengirim atlet untuk bertanding di luar negeri. 11 atlet junior dan remaja dikirim untuk mengikuti kejuaraan dunia di Peru. Sementara 10 atlet senior diutus untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia di Tiongkok. Atlet dan ofisial secara simbolis dilepas Ketua Umum KONI Pusat Marsiono Norman didampingi perwakilan NOC Indonesia dan Kemenpora Selasa sore di Jakarta. PB PAPSI menegaskan para atlet dalam kondisi prima termasuk Eko Yuli Irawan yang baru pulih dari cedera. Namun tidak ada target spesifik. Pasalnya 2 kejuaraan ini merupakan sasaran antara bagi atlet remaja dan junior untuk Asian Youth Games serta bagi atlet senior sebagai persiapan SEA Games 2025. Untuk kontingen remaja dan junior rencananya akan bertolak menuju Peru pada Sabtu malam. Sementara untuk kontingen senior dijadwalkan pada 6 Mei. Yang menarik, Rizky Juniansyah yang meraih emas Olimpiade pada kelas 73 kg akan bermain di kelas 81 kg.
Sementara kelas 73 kg akan diisi lifter Rahmat Erwin Abdullah. Angga Nuriski, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Timnas Esports Indonesia ditarget meraih prestasi maksimal di Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2025 Spring. Selain memperebutkan kursi juara, para atlet di game Free Fire ini memperebutkan total hadiah $378.000 Amerika Serikat atau setara 6 miliar rupiah. Indonesia yang diwakili oleh 5 tim di FFWSC 2025 Spring, yakni RRQ Kazu, Onyx Olympus, EVOS Divine, Bigetron Esports yang lolos melalui FFWC 2024 Fall dan Vesaka Esports yang lolos dari FFNS 2025 Spring Maret lalu akan bersaing melawan tim kuat Asia Tenggara pada babak knockout secara hibrid. Setelah menjalani babak knockout fase pertama yang berakhir pada 11 Mei, akan dilanjutkan fase kedua pada 16 Mei hingga 1 Juni nanti. Babak ini merupakan kualifikasi untuk memilih 12 tim terbaik melaju ke babak final. Tim yang lolos babak final dijadwalkan bertanding di National Convention Center, Hanoi, Vietnam pada 14 Juni 2025. Pada event ini, untuk pertama kalinya mode Class Squad dimainkan sebagai tambahan atas mode Battle Royale yang selama ini dipertandingkan. Bisnis koleksi lampu minyak antik datangkan hoki. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Berawal dari hobi mengoleksi barang antik, seorang pemuda di Jember sukses berbisnis lampu minyak antik dari berbagai mancanegara. Siapa sangka omset yang didapat mencapai 30 juta rupiah dalam sebulan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Ratusan lampu minyak antik memenuhi galeri milik Muhammad Fahru Rozi di Jalan Masrib, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lampu minyak tanah antik tertata rapi dengan digantung, menempel tembok dan juga tersimpan dalam lemari. Lampu-lampu ini berasal dari berbagai mancanegara, baik Asia, Eropa hingga Amerika. Lampu minyak antik yang banyak diburu kolektor salah satunya lampu duduk buatan Eropa dengan hiasan lukisan, lampu minyak kristal dari Amerika, lampu minyak Petromax dari Jerman produksi tahun 1910, dan lampu Aladin produksi Amerika tahun 1908. Kebanyakan pembeli datang langsung ke galerinya, namun ada juga yang membeli melalui online. Harganya bervariasi, mulai dari yang termurah Rp400.000 hingga yang termahal belasan juta rupiah. Pembeli tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri. Rozi rutin membersihkan lampu agar terawat dan tetap berfungsi baik. Meski rata-rata usianya 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Pertama itu saya iseng mas, dari warisan mbah itu punya satu, terus saya kumpulkan, terus hunting gitu mas. Terus akhirnya saya nyoba posting di sosial media, loh ternyata kok laku. Nah dari itu saya nyoba ngumpulin lagi sampai hunting keluar Jember kasarannya ya. Itu akhirnya ya sampai 300-an ini sudah ada 300 lampu. Dengan lampu minyak antik, pemilik bisa bernostalgia dengan kenangan manis masa lalu. Ya, jadi dulu masih kecil kan kita sering lihat lampu seperti itu ya. Akhir-akhir ini kan sudah mulai nggak ada. Akhirnya kalau saya menyukai karena pengen istilahnya kita kembali lagi ke masa-masa yang lama itu kan pakai lampu-lampu yang unik. Saya koleksi beberapa lampu-lampu yang jadul itu, lampu-lampu unik, lampu pakai minyak itu masih. Saya juga ada dapat juga, misalkan saya udah agak bosan ya saya jual juga.
Dari bisnis lampu minyak antik, Rozi dapat menghasilkan omset rata-rata 30 juta rupiah setiap bulannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.